Sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah suatu sistem yang bekerja sama dan berfungsi memerangi faktor asing yang berasal dari lingkungan atau dari dalam tubuh sendiri. Pengaruh dari dalam tubuh dapat berupa kanker yang terjadi akibat mutasi, sedangkan pengaruh dari luar berupa virus, bakteri, paparan zat kimia, jamur, cacing, dan lain-lain. Sistem pertahanan tubuh berfungsi sebagai penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sebagai keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas, serta menghancurkannya. Sistem pertahanan tubuh tersusun atas sistem kekebalan, yaitu pada saat kondisi normal, jika ada mikroorganisme, misalnya bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menolak dan menghancurkannya. Tubuh memiliki kekebalan berlapis untuk menghadapi benda asing dari luar yang dapat menyebabkan penyakit. Untuk dapat masuk ke dalam jaringan tubuh, benda asing harus melewati beberapa penghalang, yaitu kulit, membran mukosa, protein, antimikroba, sel fagosit, dan limfosit. Sistem kekebalan tubuh terdiri atas kekebalan bawahan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan bersifat non-spesifik, sedangkan kekebalan adaptif bersifat spesifik pada patogen tertentu. 1. Sistem kekebalan bawaan. Kekebalan bawaan merupakan kekebalan yang dibawa sejak lahir. Kekebalan bawaan menjadi pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi mikroorganisme penyebab penyakit. Kekebalan bawaan bersifat non-spesifik, yaitu melawan semua patogen tanpa membeda-bedakannya. Kekebalan bawaan terdiri atas pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua. Pertahanan lapis pertama dapat dikelompokkan menjadi pertahanan fisik, mekanik, kimia, dan biologis. Pertahanan fisik berupa kulit, pertahanan mekanik yaitu rambut, hidung, dan silia, pertahanan kimia terdiri atas air mata, mukus, dan saliva, sedangkan pertahanan biologis berupa bakteri. Pertahanan lapis kedua. Pertahanan lapis kedua terdiri atas fagosit, sel natural killer, dan protein antimikroba. 1. Fagosit. Sel-sel yang termasuk fagosit adalah makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Makrofag berasal dari monosit. Eosinofil merupakan fagosit yang lemah, berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan cacing parasit. Mekanisme fagositosis. Proses fagositosis adalah proses mencerna mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Mekanismenya, pertama-tama sel yang dirusak oleh mikroba menghasilkan sinyal kimiawi untuk memanggil neutrofil. Neutrofil akan mendatangi sel-sel yang rusak dan masuk ke jaringan yang terinfeksi dengan cara keluar dari pembuluh darah dengan menembus dinding kapiler. Neutrofil akan menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Satu neutrofil mampu memfagosit 5-20 bakteri. Saat neutrofil melakukan tugasnya, monosit menyusul mendatangi daerah luka. Monosit akan masuk ke peredaran darah. Monosit merupakan sel yang belum masak. Dalam waktu 12 jam, sel meninggalkan pembuluh darah dan masuk ke jaringan. Monosit akan membesar dan menghasilkan banyak lisosom. Lisosom akan berkembang menjadi makrofag. Makrofag kemudian menggantikan fungsi neutrofil dalam melawan benda asing. Makrofag mampu memfagosit 100 bakteri dengan cara menempel ke bakteri dengan pseudopodium, kemudian merusaknya. Natural killer. Sel NK mampu melisis dan membunuh sel kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum sistem kekebalan adaptif diaktifkan. Sel NK menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia perforin. Sel NK tidak bersifat fagosit. 3. Protein antimikroba melawan mikroorganisme secara langsung dengan cara menghalangi kemampuannya untuk bereproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplemen. 2. Kekebalan adaptif. Sistem kekebalan adaptif diaktifkan oleh sistem kekebalan bawaan. Kekebalan adaptif ini akan bekerja jika kekebalan non-spesifik gagal, sehingga kekebalan adaptif merupakan pertahanan lapis ketiga.
Sistem kekebalan adaptif efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi dari agen infeksi yang sama. Contoh sistem kekebalan adaptif yang penting adalah limfosit. Limfosit berkembang menjadi limfosit B dan limfosit T, tergantung pada tempat pematangannya. Limfosit B dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu limfosit B memori, limfosit B plasma, dan limfosit B pembelah. Limfosit B memori berfungsi untuk menyimpan informasi atau mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Limfosit B plasma merupakan sel pembentuk antibodi. Limfosit B pembelah berfungsi untuk menghasilkan limfosit B dalam jumlah banyak dan cepat. Limfosit B merupakan prekursor dari sel plasma untuk menghasilkan protein plasma, yaitu antibodi. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau Ig, karena memiliki protein darah gamma globulin. Antibodi dihasilkan jika ada rangsangan antigen. Antibodi dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe, yaitu tipe IgG, berfungsi mengaktifkan protein komplemen dan makrofag memelihara janin atau fetus dari serangan penyakit. IgM berfungsi sebagai aglutinasi, mengaktifkan protein komplemen, merangsang fagositosis mikroba oleh makrofag. IgA mengikat mikroba pada daerah permukaan saluran pernapasan dan saluran makanan, mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh, mengeluarkan mikroba dari tubuh bersama nukleus dan sekresi lainnya. IgD mengaktifkan limfosit B. IgD bertindak dengan menempelkan diri pada permukaan sel T dan membantu menangkap antigen. IgE sebagai proteksi terhadap serangan parasit dan bersama IgG mengikat serta mengusir antigen alergi. Antibodi tidak dapat langsung menghancurkan antigen. Antibodi hanya menonaktifkan antigen dan menandainya agar dihancurkan oleh fagosit. Antibodi dibentuk khusus untuk tiap antigen tertentu. Antibodi yang dapat menggumpalkan antigen disebut precipitin. Antibodi yang dapat menguraikan antigen disebut lisin, dan antibodi yang dapat menawarkan antigen disebut antitoksin. Kekebalan tubuh dengan menggunakan antibodi disebut dengan kekebalan humoral. Mekanisme dari kekebalan humoral adalah sebagai berikut. Misalkan ada bakteri masuk ke dalam tubuh, kemudian dimakan oleh makrofag, akan tetapi masih terdapat potongan yang tersisa dari bakteri tersebut. Potongan tersebut dianggap sebagai antigen oleh sel B. Sel B akan membesar dan membelah menjadi sel plasma. Setelah itu, sel plasma membentuk antibodi untuk menghancurkan antigen. Limfosit T. Limfosit T juga dibedakan menjadi 3, yaitu limfosit T pembantu, limfosit T pembunuh, dan limfosit T supresor. Limfosit T pembantu berfungsi untuk mengatur sistem imun dan mengontrol kualitas sistem imun. Limfosit T pembunuh berfungsi untuk menyerang sel tubuh yang terinfeksi patogen dengan cara mensekresikan suatu protein yang dapat melubangi membran sel. Limfosit T supresor berfungsi untuk mengurangi respon imun jika infeksi berhasil diatasi. Jenis limfosit untuk satu bakteri atau satu toksin dengan yang lain berbeda-beda. Misalkan ada satu jenis bakteri, akan dibentuk limfosit yang tangannya cocok untuk bakteri tersebut. Setelah menemukan antigen yang cocok, limfosit T bereplikasi dengan cepat untuk membentuk memori. Dengan kata lain, limfosit T menyediakan khusus untuk setiap satu antigen. Dengan demikian, jika ada bermacam-macam antigen, tubuh akan memiliki banyak pertahanan. Limfosit T tidak membentuk antibodi, tetapi limfosit T bekerja sama dalam sistem imun. Imunitas yang melibatkan sel T dan fagosit disebut imunitas tingkat sel atau disebut dengan kekebalan seluler. Kekebalan berdasarkan ingatan imunologis dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah jika tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing atau antigen. Kekebalan aktif dibedakan menjadi kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif memiliki memori sel, yaitu sel B memori dan sel T memori. Kekebalan aktif alami adalah kekebalan
yang dialami setelah seseorang sakit. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Kuman yang masuk akan menyerang tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Suatu saat jika penyakit menyerang kembali, tubuh sudah punya antibodi sehingga tubuh kebal dan tidak terserang penyakit. Kekebalan aktif buatan diperoleh melalui vaksinasi. Vaksin dapat berupa racun bakteri, mikroorganisme yang sudah dilemahkan, dan mikroorganisme mati. Vaksin yang diberikan ke dalam tubuh akan merangsang tubuh menghasilkan antibodi. Jika penyakit menyerang tubuh sudah punya antibodi. 2. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Kekebalan pasif juga dapat berupa kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif tidak memiliki memori sel. Kekebalan pasif alami diperoleh bayi dalam kandungan atau antibodi wanita hamil masuk ke tubuh bayi lewat plasenta, misalnya ASI dan serum. Kekebalan pasif buatan diperoleh dengan menyuntikkan antibodi dari manusia atau hewan yang telah kebal terhadap suatu penyakit. Gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Hal-hal tertentu dapat menyebabkan terganggunya sistem kekebalan. Masalah yang timbul pada sistem kekebalan dapat terjadi karena 1. Imunodefisiensi atau defisiensi kekebalan. Contohnya AIDS yang disebabkan oleh virus yang dinamai dengan virus HIV. HIV menginfeksi sel limfosit T. 2. Autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Contohnya DM tipe 1, Addison, dan lupus. 3. Hipersensitivitas, yaitu sistem kekebalan tubuh yang merespon peningkatan yang salah.